ucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang sudah mengurapi kami, menguduskan kami satu persatu, mempelai kudus-Mu di tempat ini. Dan biarlah hadirat-Mu hadir Bapak Yahweh di dalam ruangan ini. Segala roh-roh yang bukan berasal dari-Mu Bapak Yahweh, roh-roh apapun bentuk dan namanya, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami perintahkan keluar dari tempat ini, tidak berkuasa atas dafar Elohim-Mu. Dan biarlah dafar Elohim-Mu dapat ditabur di tanah yang subur, khususnya di dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Mesya, nama Ruach Kodes dipermuliakan di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut dafar Elohim-Mu hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mesya dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes. Kami berdoa dan kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, Shabbat Shalom. Mempelai Adonai Yeshua Mesya. Shalom Alehem. Alehem Shalom. Ya, kita memulai dafar Elohim pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang biasa saya akan menjelaskan ya sebelum kita memulai dafar Elohim. Ya, ini ada iklan ya. Kita buat iklan beberapa hari sebelum Sabat ini ya, mengenai dafar Elohim pada sore hari ini ya. Kenapa ini sesuatu yang luar biasa ya? Kenapa? Karena ternyata memang seperti itulah kondisinya ya. Manusia itu lebih memilih masuk ke alam maut, ke neraka, daripada masuk ke samain surga. Ya, nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti itu ya. Dan ini bukan sekedar iklan ya, bukan sekedar tulisan, tetapi memang ini kenyataan ya. Nanti kita akan saksikan. Ya, sebelumnya kita akan coba lihat visi misi kita dan hierarki serta latar belakang dari YRH Ministry. Ya, sebagaimana beberapa kali, bahkan setiap Sabat saya selalu sampaikan, visi kita itu adalah dari Bapa Yahweh, ya, dari Adonai Yeshua Mesya, bukan dari manusia, ya. Karena apa? Karena sebagaimana sahabat-sahabat sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwasanya kita dipilih ya untuk dipersiapkan ya, dan kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Adonai Yeshua Mesya ya. Karena apa? Karena kedatangan Adonai Yeshua Mesya itu sudah sangat-sangat dekat ya. Dulu kita tidak mengerti ya, dulu kita berpikir dia akan datang masih lama ya, mungkin 10, 20, 30, bahkan mungkin 100 tahun lagi ya. Tetapi kalau kita hitung-hitung ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, sekarang saja sudah tahun 2024 ya, artinya sudah 24 tahun secara kalender yang kita ikuti ya selama ini ya. Artinya apa? Harusnya sudah selesai dunia ini ya, karena inilah yang disebut dengan akhir dari hari ke-6 ya. Nah, tetapi ternyata ada rentetannya ya. Jadi ternyata perhitungannya itu bukan di 0 Masehi ya, tapi perhitungannya pada saat Adonai Yeshua Mesya disalib, itu mulai perhitungannya ya. Dan itulah yang kita harus pahami ya. Kenapa? Karena itu yang diperhitungkan. Jadi Adonai Yeshua Mesya disalib itu pada tahun 30 Masehi ya. Dan kalau hitungan 2000 berarti 2030, akhir dari hari ke-6. Karena apa? Karena Adonai Yeshua Mesya dia bangkit di hari ke-7 ya.
Jadi dia menyediakan tempat bagi kita di hari ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi artinya kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Makanya Adonai Yeshua Mashiach minta untuk kita dipersiapkan, ya, menjadi mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Jadi visi kita, pelayanan kita adalah di Samaim, ya, di surga, dan kantor pusat kita di Yerusalem baru, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Kalau orang mendengar, pasti orang akan, ya, masa sih gitu, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, karena memang ini yang diperintahkan, ya. Jadi bukan kita mengikuti sinode-sinode lain, tidak, ya. Nah, dan kita juga memiliki gembala agung sinode pusat, yaitu YYRH Echad, ya. Itulah gembala agung kita, ya. Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Wirwa Hakodes, itulah Echad, ya, satu, ya. Dan memang kita selalu menaikkan Sema Israel, ya. Ya, banyak orang mungkin bertanya-tanya apa itu Sema Israel, ya. Sema Israel, ya, seperti yang sering saya sampaikan, Israel itu artinya Yod Sin Res Alef Lamed, ya. Artinya Israel itu ada Elohim yang menjadi serupa seperti manusia yang tangannya dihancurkan atau disalib, ya. Yod Sin itu artinya salib, ya, tangan yang disalib. Ya, jadi artinya apa? Itulah yang kita naikkan, Sema Israel, dengarlah hai Israel. Ya, kita ini sebenarnya Israel, ya, mungkin bisa dikatakan Israel rohani, ya, bukan Israel bangsa Israel yang sana, karena bangsa Israel di sana itu menolak Adonai Yeshua Hamashiach. Dia menolak dan tidak mengakui Adonai Yeshua Hamashiach adalah Hamashiach, ya, sang Mesias itu, ya. Makanya mereka sampai dengan detik ini berdoa supaya Mesiasnya datang, ya. Makanya kalau kita pernah ke Israel, tembok ratapan itu atau Western Wall, di situ mereka berdoa untuk memanggil supaya Mesiasnya datang, ya. Tetapi kita tidak pernah tahu, ya, dulu kita tidak pernah tahu, dan mereka memanggil sesuatu yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, ya, karena mereka menolak, dan makanya mereka bersumpah, ya, nenek moyangnya waktu itu mengatakan kepada Pilatus, kami dan keturunan kamilah yang menanggung darah orang ini, darah Adonai Yeshua Mashiach. Artinya mereka menanggung kutuk nenek moyang, ya. Makanya mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach, ya, orang Israel yang ada di Timur Tengah sana itu masih terikat kutuk, ya, kutuk nenek moyang. Makanya mereka tidak bisa di-rapture, ya. Jadi kalau kita bulat-bulat mengikuti ibadah mereka, ya, apalagi yang mungkin ada yang mengatakan mesianik, ya. Mesianik mereka pun itu tidak di-rapture, ya. Jangan mengatakan mereka di-rapture, tidak, ya. Yang 144.000 itu bukan untuk di-rapture, tetapi untuk dipisahkan, ya. Nanti mereka akan dibawa ke Petra, ya. Petra itu tempat yang luar biasa, ya. Itu kota batu. Petra itu artinya rock, batu, ya. Jadi tempat itu luar biasa, dan di situ, ya, 144.000 manusia cukup, ya. Di situ tempat yang disediakan selama masa 3,5 tahun, ya, supaya mereka tidak disentuh oleh 666 anti Hamashiach, ya, dan nanti anti Hamashiach akan menguasai seluruh dunia, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Kita adalah Israel rohani, ya, atau sebenarnya kita itu Mesianik Yeshua sebenarnya, Mesianik Yeshua. Lalu moto kita apa? Moto kita adalah ready to rapture, ya. Ready to rapture. Jadi rapture ini tidak main-main, ya. Mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach, rapture ini satu kali selama-lamanya, ya. Jangan diremehkan, ya. Karena rapture ini ibaratnya begini, yang dipilih ini orang-orang terbaik, ya, seluruh dunia yang terbaik,
ya, bukan asal-asalan. Ya, tidak mungkin Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach memilih orang-orang yang kedagingannya tinggi. Tidak mungkin. Jangan pernah bermimpi di rapture. Ya, makanya saya selalu mengatakan kita harus mengalahkan kedagingan kita. Ya, jangan cepat emosi, jangan cepat marah, jangan cepat kecewa. Ya, tidak ada gunanya. Ya, kemarin saya masukin ke TikTok itu, saya bilang, apa gunanya kita marah? Apa gunanya kita kecewa? Tidak ada gunanya. Itu yang menghambat. Dan hampir 100% manusia di bumi ini ya memang begitu, kecewa, makanya tidak ada yang di rapture. Sangat sedikit, cuma berapa ratus orang. Kalau kita merupakan orang pilihan, itu kita bersyukur, ya, itu tidak main-main, ya, kita harus bersyukur, ya. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan, saya sebenarnya tidak mau, saya sampai bilang sama Adonai Yeshua Mashiach, engkau pakai saja mereka, Adonai Yeshua Mashiach, jangan pakai saya, ya. Pakai mereka, mereka sudah puluhan tahun mengenal engkau, kami baru berapa hari waktu itu, baru berapa hari, ya, engkau pakai mereka. Tapi dijawab, tidak, aku tidak pakai mereka. Bayangkan itu, saya menolak berkali-kali, saya menolak, jangan saya, engkau tahu, Adonai Yeshua Mashiach, ya, itu bukan tugas yang gampang, ya. Tapi ya itulah, ternyata setelah dibukakan memang sangat-sangat sedikit, cuma bergaya 200-300 orang, bayangkan itu, ya. Coba penyembah Bapak Yahweh mungkin sekitar, seperti yang saya pernah sampaikan, sekitar 200-300 ribu seluruh dunia itu, ya, penyembah yang komplit, ya, Yahweh, Yeshua, Tuhan Kodes, itu sekitar 200-300 ribu seluruh dunia, ya. Tetapi yang diangkat itu cuma berapa ratus orang, ya. Artinya apa? Seperti yang pernah saya sampaikan, saya itu pernah masuk ke Samai, pernah ke surga. Surga itu indah, indah sekali, ya. Kalau mau indah itu tidak ada keindahan yang lebih indah di Samai, ya, daripada di dunia ini. Tidak ada. Sekaya apapun kita di dunia ini, aduh, tidak ada artinya, ya. Begitu juga waktu dibawa ke alam maut, ke neraka, itu juga mengerikan, ya. Makanya saya pernah katakan, hidup kita 70-80 tahun itu tidak sebanding, ya, dengan hukuman di alam maut, ya. Itu sangat-sangat sakit. Bahkan sebelum masuk alam maut pun kita di alam roh kita sudah disiksa, ya. Nggak bisa kita di sana mengatakan, wah, saya dulu mantan preman ini, saya dulu mantan apalah gitu, ya, orang-orang hebat di dunia ini. Nggak ada gunanya, ya. Itu sama dengan, ya, kerupuk, ya, itu langsung hancur, ya, berkeping-keping, tapi sakit, ya. Beda kalau kerupuk kan dia tidak, bukan makhluk hidup, ya, dia hancur, dia tidak berteriak. Kalau kita itu berteriak, kerjaan kita cuma teriak, melolong, teriak, melolong. Di alam itu kita tidak bisa berkata-kata apapun, tidak bisa, ya, hanya tahu ya teriak, melolong, teriak, tolong sakit, cuma begitu saja, ya. Jadi bahkan ketika, ya, di sana juga nanti orang bukannya bertobat, disiksa di alam maut, pasti saling menuduh. Wah, ini dulu gara-gara si anu nih saya masuk ke sini. Ya, kalau dia dikasih kesempatan untuk berbicara, nanti dibawa itu orang-orang yang dia tuduh itu. Ternyata di alam maut juga. Ya, nanti kita akan lihat orang lebih memilih alam maut daripada memilih Samai, ya. Kita akan lihat nanti, ya. Jadi moto kita adalah ready to rapture. Lalu kita hierarki Samai. Ya, ini saya singkat aja, ya. Ini YYRH itu, dan kita mempelai Hamasya itu nanti duduk di tahta, ya. Saya pernah sampaikan ini, kita duduk di tahta dan kita menghakimi semua bangsa di muka bumi, ya. Kita menghakimi 12 suku Israel, ya. Bayangkan itu betapa hebatnya kita, ya, kalau sudah diangkat menjadi mempelai Hamasya. Jadi ini bukan main-main, ya. Kita saja, manusia saja, kalau diangkat menjadi menteri itu sudah hebat, ya. Apalagi jadi wakil presiden, apalagi jadi, kalau mempelai itu ya levelnya ibu negara, ya. Itu sudah luar biasa, ya. Kita mempelainya pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini,
itu dahsyat ya. Jadi kalau kita cuma hidup, cuma sekedar ala kadarnya hidup, tidak mungkin ya. Jangan mimpi ya, kita bisa masuk ke Samaim ya. Jangan mimpi. Mau kayak gimana pun, mau Anda panggil siapapun, sehebat apapun orang-orang yang berkhotbah di muka bumi ini, yang bisa menguasai 100 bahasa sekalipun, nggak bisa membawa Anda ke Samaim ya, nggak bisa ya. Makanya saya selalu tanya, coba tanya mereka, pernah nggak diutus sama Adonai Yeshua Mashiach, sama Bapak Yahweh? Bapak menyampaikan berita mengenai Bapak Yahweh, Bapak pernah nggak diutus? Coba tanya mereka. Kalau mereka bilang pernah, ya sudah, tidak apa-apa, bagus berarti. Tapi kalau mereka bilang, iya saya kan hanya memberitakan, paling kemarin ngomong begitu, ya. Saya saja yang disuruh saja orang tidak percaya, ya sudah, nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama Adonai Yeshua Mashiach, ya saya nggak masalah, mau 10 orang, 15 orang juga di rapture itu lebih indah daripada 8 miliar tidak di rapture. Ya, bisa dibayangkan nggak 8 miliar tidak di rapture? Lebih indah yang 10 orang itu di rapture, atau 15 orang, atau 20 orang. Ya, itu. Jadi ini tidak main-main ya, mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Kalau kita sudah menjadi mempelai ya, kalau kita sudah meskipun calon mempelai ya, tapi kita harus mempertahankan supaya kita bisa menjadi mempelai ya. Jadi itulah level kita di atas, di tahta. Ya, ini ada hierarki Samaim ya. Itu ada 5 ya yang harus kita jalani supaya kita masuk ke tahta ya. Itu metrai, perjamuan, urapan kudus, keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim ya. Lalu kita dijaga dengan pasukan malaikat ya. Situ ada ya miliaran malaikat ya, miliaran ya. Jadi bukan sekedar ini nama-nama yang tertinggi ya, sebenarnya banyak nama-nama malaikat itu ya. Cuma saya dulu pernah ada punya referensi ya, cuma saya tidak ini kan ya. Banyak nama-nama malaikat ya, yang level kerubim sama serafim. Tapi saya nanti saya coba cari lagi sumbernya, nanti saya akan beritahu ya. Lalu latar belakang historikal ya, nama yang benar dan kudus ya. Ini penggenapan nama ya. Yahweh, Yod-He, Waw-He ya. Lihat paku, lihat tangan. Ya, lalu Yeshua, Yod-Sin, Waw-Ayin. Ya, lihat paku, hancurkan tangan ya. Inilah nama ya, nama satu-satunya yang menyelamatkan kita ya. Ya, saya berkali-kali mengatakan orang boleh saja mengatakan nama yang lain ya. Seperti saya sampaikan, nama yang lain itu bukan berasal dari perbedaan bahasa, bukan ya. Nama yang lain itu sudah ada sejak sebelum dunia ada, sudah ada ya. Dan mereka itu, nama-nama itu sudah dipakai oleh bangsa-bangsa yang waktu itu belum mengenal Yahweh, belum mengenal Bapak Yahweh ya. Artinya belum digenapi Adonai Yeshua Mashiach ya. Jadi nama itu sudah ada. Makanya seperti saya katakan, fallen angel, malaikat yang jatuh itu, itulah yang dia membawa banyak pengikutnya ya. Itu banyak, ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka punya namanya itu tidak ada yang sama, beda dengan nama di dunia ya. Kalau di dunia nama ya seperti sering saya katakan, kayak nama saya ini terkenal ya di dunia ya. Henry itu bisa jutaan nama yang sama di dunia ya. Bayangkan itu, disamain enggak seperti itu ya. Nama itu beda ya. Nama sesembahan yang kita sebut itu ada semua, cuma kitanya aja yang sekarang mengatakan enggak kok, itu beda bahasa, itu terjemahannya begini. Makanya kalau saya tanya apa artinya, nggak tahu. Artinya juru selamat. Dari mana datangnya artinya juru selamat? Coba terjemahkan. Saya bilang, kalau memang itu terjemahan, selalu memakai terjemahannya Yeshua, Yod-Sin, Waw-Ayin
Ya, nggak ada gunanya kan. Artinya apa? Nama itu menentukan. Makanya di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Ya, bayangkan tuh, nama lain itu berarti cuma satu nama yang benar. Ya, nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, artinya nama-nama lain itu bukan penyelamat, ya, tidak menyelamatkan. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi itu mengenai penggenapan nama, lalu mengenai penggenapan kelahiran dan kematian. Ya, seperti kita ketahui, Adonai Yeshua HaMashiach itu lahir tanggal 15 Tisri. Ya, itu ada sejarahnya di Israel. Ya, sedangkan nama lain itu ya nggak tahu dari mana asalnya lahirnya. Ada yang mengatakan sama saja kalau itu, ya silahkanlah ya. Maka ini kita akan lihat kenapa orang lebih memilih masuk ke alam maut ya. Itu ada yang menyadari dan ada yang tidak menyadari ya. Jadi artinya ya dengan berdebat masalah nama saja itu berarti sudah pilihan ya. Sudah pilihan. Berarti kalau kita tidak memilih nama Yahweh, nama Adonai Yeshua HaMashiach, itu berarti kita memang sudah memilih masuk ke alam maut ya. Bukan masuk ke Samaim ya. Lalu berikutnya nama yang benar itu adalah nama Yeshua ya. Itu disampaikan oleh malaikat Gabriel ya ketika Maria mengandung dari Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Lalu disebutlah dalam bahasa Ibrani. Jadi malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan yang anehnya ya, kenapa nama lain itu bangsa-bangsa lain di seluruh dunia menggunakan nama lain itu ya. Padahal kita nama Ibrani itu ya palingnya manggil cuma mesianiknya Israel ya. Tapi mesianik Israel pun hanya sebatas Adonai Yeshua HaMashiach. Mereka tidak pernah memanggil nama Yahweh, nama Bapa Yahweh. Justru Yahweh itu mereka panggil Adonai, mereka panggil Hashem ya. Jadi itu, dan mereka tidak pernah melakukan firman atau dafar Adonai Yeshua HaMashiach. Firman dari Adonai Yeshua HaMashiach mereka tidak pernah lakukan ya. Jadi kita jangan meniru yang tidak mereka lakukan. Ya, jangan kita berbangga-bangga dengan sesuatu yang salah, ya, yang tidak digenapi melalui Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi artinya begini, orang Israel sekarang ataupun kita, ya, orang-orang di luar Israel itu mencoba melakukan firman Bapa Yahweh, ya. Firman Bapa Yahweh itu sudah digenapi, sudah dilakukan ya oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi kita ya kalaupun kita melakukannya, kita hanya sebatas mengingat saja. Ya, dan itu tidak artinya itu kita lakukan bukan sekedar bukan menjadi patokan kita masuk Samaim, tidak. Ya, tetapi yang kita lakukan adalah firman dari Adonai Yeshua HaMashiach supaya kita di rapture, supaya kita masuk Samaim. Ya, saya berkali-kali mengatakan waktu Bapa Yahweh berfirman, ya, kalau kita melakukannya dikatakan kita berbahagia, keturunan kita berbahagia hidup di dunia, ya, hidup di bumi. Tetapi ketika Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan kalau engkau melakukan firman-Ku, ya, maka engkau akan masuk Samaim, masuk surga. Itu harus kita pahami ya. Jangan kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, yang terlalu ribet gitu ya. Itu. Jadi kesimpulannya adalah nama Yeshua dengan nama lain itu tidak sama ya. Ini yang akan saya sampaikan pada kita ya. Oke, kita masuk ke daftar Elohim. Judulnya manusia lebih memilih masuk neraka atau alam maut daripada masuk Samaim atau masuk surga. Ini saya ambil daftar Elohimnya dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9.
Kita bangkit berdiri mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Kita baca ayat yang pertama, nanti mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach, ayat kedua, dan nanti di ayat ke-9 kita sama-sama baca ya. Saya baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, kemudian tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus. Tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan. Mengkhianat, ceroboh, orang, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Sebab dari antara mereka ada yang tidak masuk ke dalam pemahaman dan sambil menikah wanita-wanita bodoh yang sangat ditipu oleh dosa karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Dan seperti darah yang sedang menentang usaha, demikian pula mereka ingin menentang kebenaran sebagai orang-orang yang telah merusak pikirannya, yang tidak tahu uji berkenan dengan iman. Ya, 9 sama-sama. Sebaliknya mereka tidak akan maju lebih jauh lagi, karena kebodohan mereka akan menjadi nyata bagi semua orang, sebagaimana hal itu juga telah terjadi. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, jadi ini judul perikopnya adalah keadaan di zaman akhir ya. Dafar Elohim saja sudah mengatakan di zaman akhir ini manusia bukannya makin benar ya, manusia itu makin tidak benar ya. Artinya apa? Artinya manusia itu ya itulah pilihannya ya. Dia lebih memilih untuk masuk ke alam maut ya, masuk ke neraka ya. Jadi saya ambil rangkumannya ya dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 tadi dikatakan keadaan manusia di zaman akhir dikatakan mengalami masa-masa sukar ya. Kita lihat sekarang ini adalah sudah zaman akhir ya, akhir dari segala zaman ya. Artinya ini sudah tidak ada lagi zaman setelah kita, ini tidak ada lagi. Ini yang terakhir ya. Lalu dikatakan kita manusia itu mencintai diri sendiri ya. Ini sudah terbukti ya. Mencintai uang ya, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus ya. Ini kondisi manusia di zaman akhir ya. Artinya apa? Ini saja kalau terjadi pada kita, ya nggak mungkin kita di rapture ya. Nggak usah di rapture. Masuk ke Samaim pun tidak mungkin ya. Makanya seperti saya sampaikan, ini adalah yang namanya dosa ya. Dosa itu tidak segampang itu menghapusnya ya. Karena sebenarnya yang disebut dosa itu apa? Dosa itu adalah vonis ya. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut ya. Jadi kalau kita sudah dikatakan berdosa, berarti kita sudah divonis ya. Dan untuk membatalkan vonis, nggak bisa kita cuma ngomong, iya saya salah, nggak bisa ya. Berkali-kali saya katakan tidak gampang ya. Tidak gampang hanya mengatakan, Bapak Yahweh, saya salah, ampuni saya. Ya betul, kita minta ampun, tetapi diulang lagi. Diulang lagi. Bapak Yahweh itu baik loh. Kenapa malaikat itu satu kali salah langsung tidak diampuni? Ya bayangkan itu. Malaikat saja itu cuma satu kali salah.
dan tidak diampuni. Kita salahnya bukan cuma 1 kali, bisa 1000 kali, bahkan bisa 1 juta kali kita salah, bisa 1 miliar kali, tapi masih diampuni selama kita masih hidup. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Memang betul, Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Tetapi kita tidak seenaknya, ya, seolah kita yang mengatur Bapak Yahweh itu. Engkau ngerti kok Bapak Yahweh, engkau ngerti kok Adonai Yeshua Mashiach apa yang saya lakukan. Gak bisa seperti itu, ya. Gak bisa kita ngomong seperti itu, hanya sekadar ngomong, gitu. Gak bisa, ya. Atau kalau kita jatuh seperti yang berkali-kali saya sampaikan, apalagi kalau sampai pimpinan rohani jatuh, ya bisa aja sih dia mengatakan saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalau berita itu sudah kemana-mana, ya, makanya seperti saya bilang, nggak ada satu manusia pun yang bisa membuktikan, ya, seseorang itu jatuh ke dalam dosa itu tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak mungkin ada rekaman, tidak mungkin ada foto, ya, tidak mungkin. Makanya saya katakan kalau manusia berbuat dosa, maka yang merekam itu adalah malaikat maut, fallen angel, ya. Itu levelnya level bawah sebenarnya, ya. Yang merekam itu level-level setan-setan, ya. Belum level penghulu malaikat maut, belum, ya. Masih level setan, ya, level bawah, ya. Dan itu nanti akan dibawa di hari penghakiman, ya. Jadi jangan kita kira, wah kamu direkam di Samaim, di surga, perbuatanmu. Tidak. Surga tidak pernah merekam perbuatan dosa manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, surga Samaim tidak pernah merekam perbuatan dosa manusia. Karena itu merupakan kekejian. Ya. Makanya saya pernah katakan, waktu Abraham, ya, diperlihatkan filenya di Samaim, di surga, ya, dia tidak ada catatan dosa, 1 kata pun tidak ada, ya. Waktu ditanya ke Adonai Yeshua Mashiach, bukankah Abraham pernah berbohong? Lalu apa? Adonai Yeshua Mashiach jawab, aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Bayangkan itu. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach saja mengatakan, aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Ya, bagaimana? Karena dosa itu nanti akan dakwanya ada di alam maut, ya. Jadi kalau itu tidak dihapus, maka itu akan menjadi dakwaan. Ya, makanya saya bilang tidak gampang, ya, untuk menghapus dosa, apalagi kalau dosa itu berkali-kali kita lakukan dan sering kita lakukan. Itu makanya kalau di dalam pelayanan itu namanya pelepasan, ya. Dan pelepasan itu tidak gampang, ya. Itu harus, ya, serius, ya. Apalagi kalau kita dulu punya hal-hal yang masa lalu yang berat, ya, itu harus dilepas, ya. Dan nanti dimeteraikan dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dan minyak kudusnya. Jadi tidak gampang, ya. Tidak sekedar apa istilahnya, ya seperti tadi saya bilang, kita doa Tuhan ampuni saya, gitu kan. Tidak seperti itu, ya. Tidak sesederhana itu, ya. Lalu dikatakan keadaan manusia zaman akhir tidak ada kasih sayang, tidak mau berdamai, ya, penuduh atau pemfitnah, tidak mengendalikan diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta kesenangan lebih dari cinta Elohim, pura-pura saleh, seolah-olah taat beragama. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Artinya apa? Di zaman akhir ini, ya, inilah kondisi manusia, ya. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, ya. Tidak ada kasih sayang, tidak mau berdamai. Lihat aja sekarang di Israel, ya, mana mau berdamai mereka, ya. Mereka tetap bertahan, ya. Artinya apa? Ya, inilah kondisinya. Jadi jangankan bicara di Timur Tengah sana, di sekitar kita saja, inilah kejadiannya, ya. Lalu berikutnya dikatakan
dikuasai oleh berbagai-bagai keinginan. Ya, selalu belajar tetapi tidak sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Ya, banyak orang mengatakan, ya saya sedang belajar, saya ingin tahu begini-begini. Sudah dikasih tahu pun, ya, tapi tidak pernah bisa menyelesaikannya, tidak pernah mengerti begini itu salah. Ya, sudah dikasih tahu, jangan begini, itu salah, tetap dilakukan, bahkan tetap ya tidak mau tahu, gitu ya. Maka dikatakan tidak sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Jadi pengenalan penuh ini tidak ada sekolahnya, ya. Ini secara roh, ya. Roh itu artinya begini, kita harus punya hubungan yang baik dengan Bapa Yahweh, Ruach Kodes, ya. Karena Bapa Yahweh itu adalah roh, ya. Dialah roh itu, roh kebenaran itu. Jadi kita harus belajar secara roh, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus dibimbing dengan mereka-mereka atau mempelai-mempelai yang punya pengalaman roh, ya. Itu penting, ya. Makanya kenapa zaman dahulu, kenapa orang-orang Israel zaman dahulu itu sangat patuh pada para nabi, sangat patuh pada para nabi. Apa dibilang nabi itu dia lakukan. Bahkan istilahnya kalau kita baca, saya lupa Yeskiel atau ya Yeskiel kalau nggak salah, itu sampai disuruh tidur saja sama nabi yang sebelumnya, ya, itu sampai berhari-hari saja dia turut, dia patuh, ya. Beda dengan sekarang. Sekarang apa bedanya saya dengan Anda? Ya memang tidak ada bedanya, kan? Apalagi kalau mempelainya itu nggak ada apa-apa gitu ya, nggak punya istilahnya status sosial yang tinggi lah gitu, yang biasa gitu ya. Kamu saja begitu, kok bisa-bisanya ini gitu. Padahal kita lihat kan kalau dulu zaman kayak Nabi Elia itu ya, kemana-mana dia nggak bawa apa-apa, dia cuma pakai sendal, pakai baju yang ada di tubuhnya, pakai tongkat, dia jalan kemana-mana. Dia ketemu sama raja-raja zaman dulu ya, seperti misalnya Raja Daud gitu ya. Itu waktu itu dengan Nabi Samuel ya, kalau salah, Nabi Samuel, terus sebelum dia diganti Nabi Nathan gitu ya. Itu Daud itu atau Saul itu menghormati nabi itu, meskipun mereka raja hebat pada zaman itu, ya. Tapi beda sekarang, ya. Sekarang tidak ada sedikit pun istilahnya menghormati atau apa enggak, ya. Padahal sudah dikasih tahu, ya. Sudah dikasih tahu secara jelas, ya. Bahkan istilahnya begini, yang nggak pernah ada, bahkan Nabi dulu saja tidak pernah berani ya mengatakan siap masuk lautan api, itu nggak pernah ada. Ya, saya bisa sampaikan nggak pernah ada. Ya, mau itu Nabi Samuel, mau itu Nabi Musa aja takut, ya. Dia aja takut, ketemu Bapak Yahweh saja dia takut, ya. Dan dia juga waktu ketemu bangsa Israel saja nggak berani dia. Padahal dia sudah ketemu dengan Bapak Yahweh itu istilahnya sudah ketemu muka dengan muka, ya. Waktu ketemu dengan orang Israel dia nggak pernah mengatakan kalau saya tidak disuruh oleh Yahweh saya mati di neraka, nggak berani Musa ngomong begitu. Itu sudah ketemu muka dengan muka, ya. Dia saja nggak berani, ya. Bayangkan itu. Padahal di zaman akhir ini ada orang yang ngomong begitu yang sudah ketemu tapi masih tidak dihargai, nggak apa-apa, ya, nanti urusannya sama Bapak Yahweh, ya, istilahnya begitu. Jadi bukannya ini, enggak, ya, kita lihat sejarah itu semua raja-raja semua itu patuh, ya, patuh dengan para nabi. Makanya dikatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang itu ada masanya, ya. Makanya seperti di zaman akhir ini, saya juga sampai bertanya waktu itu sama
Bapak Yahweh sama Adonai Yeshua Mashiach. Di zaman akhir ini siapa yang kau pakai? Adonai Yeshua Mashiach. Saya bilang si A, si B, si C, yang pendeta-pendeta besar. Tapi tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun. Makanya saya bingung. Terus kami harus seperti apa? Ya, karena untuk rapture ini beda. Ya, bukan cuma sekedar masuk ke Firdaus, bukan. Rapture ini tidak mengalami kematian. Kita diangkat di dalam kemuliaan, ya, seperti Elia, seperti Henok. Ya, itu bukan main-main, itu bukan kelas kecil, bukan. Ya, bukan. Bahkan itu tidak menunjukkan misalnya engkau sudah pernah membangkitkan orang mati sekalipun, engkau belum tentu bisa di rapture. Pelayananmu sangat dahsyat sekalipun, engkau belum tentu di rapture. Ya, jadi jangan main-main, ya. Jadi kepada kita mempelai Indonesia Masih, jangan kita seperti 2 Timotius 3 ini, ya, keadaan manusia di zaman akhir, ya. Jangan seperti itu, ya. Kita harus sungguh-sungguh, ya, di dalam Bapa Yahweh. Kita harus taat dengan firman. Taat itu artinya kita harus benar-benar, ya, harus begitu, ya, harus begini, ya. Taat saja, ya. Tidak perlu kita komplain sana, komplain sini, ya. Kecuali kalau kita memang ada hal-hal yang ini, ya, mungkin, ya, kita nggak bisa. Misalnya, ya, ada pas hari Sabat mungkin ada apa gitu, ya, mungkin kita bisa ini, bisa secara live streaming mungkin, ya, bagi yang memang sudah tidak ada kesulitan gitu, ya, nggak bisa hadir, nggak apa-apa, ya. Tetapi jangan engkau melakukan hal-hal yang di luar ini, ya, apa namanya, meremehkan gitu, ya. Jangan sampai meremehkan, ya. Karena apa? Karena kalau sampai meremehkan, aduh, itu gak gampang, ya. Menyelesaikan itu gak gampang. Bahkan sampai kita mati pun, tiba-tiba kita, seperti saya cerita, tiba-tiba kita dijemput malaikat maut, sudah selesai. Gak ada gunanya engkau menyembah Bapa Yahweh, gak ada gunanya engkau, ya, perjamuan minyak kudus kalau kita mati masuk ke alam maut, gak ada gunanya. Gak ada ngomongnya itu dulu gembala saya begini, jadi saya kecewa sama dia. Gak ada gunanya kita ngomong begitu. Gak ada artinya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau engkau pernah disiksa di alam roh, di alam maut, engkau akan tahu bagaimana mengerikan. Ya, jangan kau mentang-mentang di dunia ini hidupmu enak, kamu tidak pernah, jangankan disiksa, dipukul orang pun kamu tidak pernah. Mungkin dijewer pun telingamu nggak pernah. Ya, tapi di sana itu nyata, ya, nggak main-main. Ya, jadi jangan istilahnya seenak udel, dalam arti, ya, kasih tahu kalau memang salah, apa salahnya. Ya, jangan kita menyimpan sesuatu yang menghambat kita masuk ke Samaim. Ya, jangan main-main, ya. Saya sampaikan, nggak ada gunanya ketika engkau mati besok atau kapanpun dan rapture terjadi, engkau tidak mungkin di rapture. Saya sampaikan, tidak mungkin kau di rapture. Ya, makanya saya suruh teriak 3 kali. Ya, Adonai, dulu saya masih panggil Tuhan, Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya, saya harus teriak. Sampaikan. Makanya saya diperlihatkan pelayanan saya 35 tahun. Itu pelayanan yang, wah, nyawa saya taruhannya. Saya harus masuk ke Pentagonnya Indonesia. Saya harus masuk ke orang nomor 1 di Indonesia. Ya, itu nggak main-main. Ya, nyawa saya dipertaruhkan. Tapi saya melakukan juga. Ya, saya kalau dikecewakan orang, wah, ada ratusan orang mengecewakan saya. Banyak. Tapi saya tidak ambil hati. Saya diam saja. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya, ampuni mereka. Itu saja. Pas ketemu lagi, ya sudah, seperti tidak pernah punya salah. Justru saya setelah menyembah Bapak Yahweh, saya bilang sama Bapak Yahweh, aduh Bapak Yahweh, udah deh, saya serahkan semua ke dalam tangan Bapak Yahweh. Engkau yang punya kuasa, saya nggak punya apa-apa yang bisa saya banggakan, nggak ada. Hanya Engkau Bapak Yahweh, saya bilang. Selamatkan mereka, saya bilang. Itu yang saya ingin sampaikan, ya. Jadi itulah keadaan manusia di akhir zaman, ya.
Bahkan dikatakan selalu belajar tadi, tapi tidak sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran dan menentang kebenaran, ya, menentang kebenaran, tidak tahan uji, ya, berhubungan dengan iman, tidak akan maju, tidak mungkin maju, kebodohannya menjadi nyata bagi semua orang, ya, jadi akan dianggap bodoh, ya, nggak ada gunanya, ya. Lalu dikatakan gini, kenapa manusia itu lebih memilih masuk neraka atau maut, ya. Secara daftar Elohim saja dijelaskan di zaman akhir manusia kondisinya bukan makin baik tetapi makin jahat, ya. Ini secara firman, ya, manusia itu semakin jahat, ya. Lalu dikatakan hal-hal yang disebutkan pada daftar Elohim di atas adalah suatu pertanda bahwa manusia lebih memilih untuk masuk ke dalam kebinasaan, ya. Manusia lebih memilih, ya. Jadi jangan heran, ya. Jadi saya sudah maklum sebenarnya, ya. Ya, saya tidak, makanya saya selalu mengatakan kita tidak melihat kuantitas, ya, tapi kita melihat kualitas, ya. Cukup 10, 15, 20 orang saja maksimum, itu sudah luar biasa. Bisa di rapture semua, itu luar biasa. Tidak ada satu jemaat yang bisa 20 orang langsung di rapture semua, tidak ada. Saya bisa katakan tidak ada di muka bumi ini. Kalaupun ada di rapture cuma 1-2 orang atau beberapa orang, kalau sampai 20 tidak ada. Makanya kenapa yang saya bilang 200 atau berapa ratus orang itu nanti beda-beda, ada di negara ini, ada di kota ini, ada, itu beda-beda, ya. Jangan bermimpi, ya. Kalau kita mungkin karena memang ya seperti itu tadi, saya disuruh mempersiapkan, kamu harus teriak supaya mereka bangun menyambut aku. Itu berarti tugas, itu bukan sesuatu yang main-main. Ya, makanya saya bilang, kalau mereka memang diutus, ya boleh ngomong ke sana. Bapak pernah diutus nggak? Tanya sama gembala yang di sana. Bapak pernah diutus nggak sama Bapak Yahweh untuk apa? Mempersiapkan jemaat, mempersiapkan mempelai untuk masuk ke Samaim. Coba tanya, bisa nggak dia bilang, iya saya diutus. Kalau dia bisa bilang, ya udah, dia tanggung jawab dia nanti. Apalagi kalau dia tidak melakukan perjamuan, tapi ngaku-ngaku diutus, ya itu saya nggak tahu lagi. Kalau dia ngomong seperti itu, ya itu urusannya, waduh, itu bukan lagi rapture, ya, urusannya sudah masuk alam maut itu. Ya, jadi artinya apa? Kita harus mengerti, ya, bahwasanya di zaman akhir ini justru manusia lebih memilih untuk masuk ke alam maut, ya. Lalu dikatakan, perhatikan sekeliling kita, begitu juga berita-berita yang setiap hari kita dapat dari media online, ya. Banyak yang dibinasakan tetapi sedikit yang diselamatkan, ya. Matius 7 ayat 13 dan 14, ya. Banyak, ya, tetapi sedikit yang diselamatkan, ya. Ini nggak main-main, ya. Jadi kalau kita pernah, seperti saya cerita, ya, kalau ada orang yang coba baca, lihat di YouTube itu, ya, orang yang pernah dibawa ke neraka, ya, pasti sama jawabannya. Mereka melihat apa? Manusia miliaran manusia digoreng di sana, ya, dimasukin ke, dan itu bukan cuma orang biasa, ya, pendeta-pendeta juga dimasukin, ya, masuk ke situ juga, ya, orang-orang hebat semua, ya, ada di situ semua. Jadi tidak main-main, ya. Jadi itu banyak yang dibinasakan. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya, ya. Kenapa manusia memilih, ya? Jadi ada 85% manusia, ya, atau 6,8 miliar manusia secara eksplisit memilih siap masuk ke neraka secara sadar, namun tidak mengerti. Ya, saya tidak usah memberitahu, ya, kenapa dia sadar memilih. Karena pengajaran di dunia ini mengatakan kalau manusia mati semuanya masuk ke alam maut, ya, itu ada pengajaran seperti itu, dan itu menguasai 85% manusia di muka bumi, ya. Itu istilahnya mereka sudah memilih, ya. Ketika dia mengikuti pengajaran itu atau kepercayaan itu, berarti dia sudah memilih masuk ke alam maut, ya. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya keselamatan, sudah tidak ada lagi di situ, ya. Lalu dikatakan 15% manusia secara implisit
juga memilih siap masuk neraka secara tidak sadar namun mengerti. Ya, bayangkan dia siap masuk neraka tapi tidak sadar, ya, namun mengerti. Ya, ini 15%. Berarti kalau 85 tambah 15 berapa itu? 100%, ya. 100%, hampir 100% manusia ini sebenarnya memilih masuk ke alam maut. Ya, secara keyakinan mereka sudah pilih sebenarnya. Ya. Makanya kenapa dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, orang-orang kudus pun tidak ada satu manusia pun diselamatkan. Ya, bayangkan nih, tadi 85% sama 15%, ya. Hanya 0,001% yang mengerti, namun sulit melakukan hal yang benar dan kudus. Waduh, bayangkan 0,001% itu kurang lebih, ya itu sebentar nih, ya kurang lebih ribuan, ya, ribuan yang mengerti, ya, namun sulit melakukan hal yang benar dan kudus, ya, ribuan, itu seluruh dunia. Nah, sedangkan yang berikutnya hanya ratusan orang yang terpilih untuk di rapture, ya, itu 0,0000375%, ya, 3,75 pangkat minus 8, ya, sangat sedikit. Hanya ini yang di rapture, ya. Bisa dibayangkan, ya, mempelai-mempelai Indonesia Mesir, kalau kita ini dipilih untuk di rapture, ya, kita itu, ya, itulah yang sangat sedikit itu, ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin inilah yang teriakan yang harus saya sampaikan, ya. Saya harus berteriak karena teriak itu bicara peringatan, ya. Kalau kita berteriak kepada seseorang supaya dia jangan, misalnya jangan meleng gitu, ya, dalam mengendarai, supaya tujuannya supaya jangan kendaraannya masuk jurang. Kalau kendaraan masuk jurang ya mati semua. Itu artinya teriaknya, peringatan, ya. Makanya saya disuruh teriak, kamu harus teriak. Padahal saya sudah teriak 3 kali, bro. Teriak 3 kali itu artinya itu sudah peringatan terakhir. Kalau sudah bicara angka 3 itu sudah terakhir, ya. Jadi kalau kita juga di zaman akhir ini sudah diteriakin juga, masih tidak mengerti, masih menganggap sama saja kok, ini saya juga begitu, keluarga saya juga begitu, waduh, masuk ke neraka itu, alam maut itu tidak bawa-bawa keluarga, ya. Harus kita pahami, mau itu orang tua kita, mau itu saudara kita masuk alam maut, ya itu dia lain lagi, jangan kita juga ikut-ikutan, ya, itu sama aja bohong, ya, karena keselamatan itu pribadi, ya, tidak rame-rame, tidak gara-gara si A saya bisa masuk ke alam maut atau gara-gara si B saya masuk ke sama, tidak, ya, semua itu pribadi, secara sendiri-sendiri kita bisa masuk ke alam maut maupun ke surga. Lalu ciri-cirinya di sini lebih dijelaskan lagi, 85% manusia itu memilih ajaran yang mengatakan setiap manusia akan masuk alam maut setelah mati untuk disucikan dosa-dosanya selama hidup di dunia. Inilah namanya purgatori. Ya, sebenarnya ketika orang sudah memilih kepercayaan seperti itu, berarti dia sebenarnya sudah memilih alam maut. Ya, karena hampir semua ajaran mengatakan begitu. Manusia hidup ini harus disucikan dulu di neraka supaya bisa masuk ke surga. Itu tidak ada, ya. Di dalam keselamatan yang benar tidak ada seperti itu, ya. Ini hanya tipu daya, ya, oleh zaman-zaman dahulu, ya, sehingga muncullah kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Lalu dikatakan mereka percaya bahwa manusia memiliki kemampuan adaptabel yang tinggi. Artinya ketika manusia masuk ke neraka atau alam maut, maka manusia itu akan dapat beradaptasi dengan siksaan-siksaan yang ada. Ya, jadi banyak orang berpikir, wah, manusia ini punya daya adaptasi yang tinggi. Contohnya begini, kalau kita ke kutub utara atau kutub selatan, yang temperaturnya misalnya minus 50 derajat di bawah nol, ya, kita yang biasa hidup di negara tropis, itu bisa masuk ke suhu yang seperti itu. Jadi
daya adaptasi tubuh kita ini bagus. Ya, begitu juga orang yang mungkin sudah biasa hidup di minus 50 derajat, tiba-tiba masuk ke daerah tropis seperti kita, Indonesia, dengan suhu 35 derajat. Itu kan panas, ya, berarti dia sudah adaptasi. Ya, begitu juga menurut mereka, kalau di neraka ya begitu, panas ya sudah, itu adaptasi juga kita. Ya, itu pengajaran ya, supaya Bapak, ini ada pengajaran ini, ya saya tidak bisa sebut ya. Ini hampir seluruh dunia loh ya. Nah, lalu dikatakan begini, mereka percaya bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi dapat dimaklumi kalau manusia itu pada akhirnya masuk ke neraka atau alam maut. Sering dengar ya? Ya, kita ini kan manusia, tempatnya salah dan dosa. Wah, itu salah besar ya. Pernyataan itu salah besar. Manusia itu Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, manusia itu diciptakan segambar, secitra, serupa seperti Elohim. Artinya apa? Tempatnya salah dan dosa itu di alam maut, bukan di manusia ini. Ya, bahkan di 1 Korintus 9, saya lupa, 1 Korintus, sebentar saya coba lihat. 1 Korintus itu dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sebentar. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada dalam kamu dan kamu peroleh dari Elohim dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita. Ya, paham ya, mempelai-mempelai Indonesia. Ini miliknya Roh Kudus, berarti kita kudus, bukan tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan dosa itu ada di neraka, di alam maut. Jadi kalau kita mengatakan manusia itu tempatnya salah dan dosa, berarti kita memilih masuk alam maut. Itu kita tidak sadari, kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Termasuk kalau kita juga marah sama orang lain, itu marah itu adanya di alam maut. Di sorga tidak pernah orang marah-marahan. Tidak pernah orang pukul-pukulan atau apa kecewa-kecewa, nggak ada di surga. Itu semua ada di alam maut. Berarti kita memang sudah memilih. Kita sudah memilih. Jangan dibilang kita, oh saya tidak mau ke alam, siapa bilang, kita sudah memilih. Itu sudah pilihan. Jadi nggak main-main ya. Jadi mempelai Indonesia masih ya, nggak main-main. Ya, hidup itu nggak main-main. Kalau kita tempatnya salah dan dosa, berarti kita memang memilih masuk ke alam maut. Ya, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nggak ada manusia tempat kita ini diciptakan segambar loh, seperti Elohim. Elohim itu pencipta alam semesta. Kita segambar, secitra dengan Dia. Berarti kita ini kudus, bukan tempatnya salah dan dosa. Bukanlah saya kan masih kedagingan, Pak. Saya nggak ini, saya masih suka, nggak boleh lagi kita ngomong begitu. Kalau kita sudah menjadi mempelai, nggak boleh lagi kita ngomong begitu. Apapun yang kita lihat, kita terima, kita hanya berdoa, Bapak Yahweh, ampuni saya sudah begini, ampuni saya Bapak Yahweh. Dan harus diikuti dengan yang namanya sikap. Jangan sudah minta ampun, tapi tidak dilanjutkan. Nggak ada gunanya pengampunan itu. Itu hanya sebatas di diri kita. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak ada. Kita misalnya kita pukul orang, ya orang itu marah, terus kita minta ampun. Tapi kita nggak datangin orang itu, kita nggak ngomong, maaf ya saya kemarin mukul kamu. Nggak ada. Kita hanya ngomong di rumah, terus nggak pernah lagi ketemu. Mungkin sampai mati pun kita nggak ketemu. Nggak, itu bukan pengampunan. Nggak ada pengampunan model begitu. Secara Adonai Somasia, secara Dafar Elohim tidak ada pengampunan seperti itu. Nggak ada. Kalau kita sudah berinteraksi, ya kita harus menyelesaikannya dengan interaksi, bukan dengan cara-cara alam maut. Itu cara-cara alam maut namanya. Jadi jangan dikira kita bisa masuk samain. Tidak, itu sudah pilihan berarti. Kita memilih masuk ke alam maut. Ya, jangan dikira itu
wah saya begini, saya tidak mau. Enggak, kita harus selesaikan, kita harus tunjukkan. Seperti waktu kemarin saya juga ke sana begitu, saya tunjukkan, saya kirim WA, saya bilang kami begini, kami tidak mau begini. Jelas, kalau memang seperti itu nggak apa-apa, harus dijelaskan, tapi tidak main-main gitu, tidak Bapak Yahweh ampuni saya begini, tapi ya sudah, orang yang kita ini ya kita diamin aja sampai mati pun ya sudah nggak apa-apa. Makanya seperti saya bilang tadi, cara meminta ampun itu bukan begitu, ya. Itu lalu mereka tidak bisa keluar karena hubungan darah, pertemanan, komunitas sosial dan lain-lain. Artinya begini, jadi ada orang yang mungkin karena memang dia tidak bisa keluar dari pengajaran seperti itu ya karena mungkin wah ini ada teman saya, ada keluarga saya, ada ini terus atau komunitas gitu ya, nggak mungkin saya ini nanti saya dikira ya dari sana dikira pindah gitu ya, atau dikira wah lu cemen lu kan nggak salah, bukan lu yang salah, dia yang salah misalnya gitu. Nah, ya jangan seperti itu ya, karena ini dikatakan mereka tidak bisa keluar ya dari pilihan tersebut karena adanya hubungan darah, adanya hubungan pertemanan, komunitas sosial dan lain-lain. Lalu itu yang tadi ciri yang 85%, sedangkan ciri yang 15% dikatakan memilih ajaran yang mengatakan setiap manusia akan masuk alam maut karena dosa-dosanya, atau manusia mengerti, namun mereka tidak sadar mereka akan tergiring masuk ke neraka alam maut. Ya, yang 15% ini dia sadar, ya, memang manusia itu akan masuk ke alam maut karena dosa, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara supaya dosa ini dihapus, ya, diampuni. Itu yang mereka tidak tahu. Nah, ini ya di bawahnya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya dosanya dihapus dengan benar. Ini yang tidak kita ketahui, banyak manusia itu tidak tahu ya bagaimana caranya supaya dosanya dihapus. Ya, kita punya kekecewaan terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman, terhadap komunitas. Terus habis itu kita diamin saja begitu. Ya, itu nggak seperti itu cara penghapusan dosa. Ya. Lalu dikatakan mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pengajaran yang lain karena hubungan, ini tadi karena hubungan darah, pertemanan, komunitas dan sebagainya. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan daftar Elohim, ya. Lalu berikutnya ciri-cirinya 0,001% memilih ajaran yang mengatakan setiap manusia akan masuk alam maut karena dosa-dosanya. Ini manusia mengerti, namun mereka tidak sadar karena mereka akan tergiring masuk ke neraka. Apa itu ketidaksadar mereka? Mereka tidak tahu bagaimana cara supaya dosanya dihapus. Ini sudah tadi, mereka sangat mudah. Ini hampir sama dengan 15% ya, hampir sama. Lalu yang 0,0000375% ini yang memilih ajaran mengatakan setiap manusia ini mengerti dan mereka sadar dan melakukan hal yang benar dan kudus. Mereka tahu bagaimana caranya Yahweh Besem Tuhan Yesus Adonai Yesus HaMashiach Birwah Kodes menguduskan dan menghapus dosanya dengan benar. Mereka senantiasa berkumpul bersama-sama menyatu dengan Adonai Yesus HaMashiach melalui tubuh dan darahnya, senantiasa dikuduskan dengan minyak kudusnya dan menjadi pelaku firman yang benar dan kudus. Nah, inilah ciri-ciri orang yang di rapture, ya. Jadi artinya kepada kita mempelai Adonai Yesus HaMashiach, artinya di dunia ini memang pilihan memang seperti itu. Hampir 100% manusia itu memang sudah memilih untuk masuk ke alam maut, ya. Jadi ini bukan kata-kata saja, ya, tapi kenyataannya apa yang lebih real nyatanya adalah coba lihat semua kesaksian orang yang pernah melihat alam maut neraka. Itu miliaran orang disiksa di neraka, bahkan tiap kematian jutaan orang yang setiap mati setiap hari itu masuk ke alam maut. Ya, hanya 1-2 orang saja yang dibawa ke Firdaus. Itu baru Firdaus, ya, belum Yerusalem baru. Yerusalem baru itu nanti, ya. Jadi orang-orang yang kemarin meninggal itu yang masuk ke Firdaus itu belum atau tidak masuk ke Yerusalem baru. Mereka masuk nanti ke bumi baru, ya. Mereka bukan mempelai, ya. Mereka orang-orang yang diampuni, ya. Itu masih bersyukur, ya.
masih masuk ke Firdaus atau ke bumi baru ya, daripada masuk ke alam maut ya. Jangan kita sudah menyembah Bapa Yahweh, justru kita masuknya ke alam maut. Gak ada gunanya kita menyembah Bapa Yahweh. Lalu kesimpulan dikatakan, Dabar Elohim sudah memberitahu bahwa di zaman akhir manusia lebih memilih untuk binasa. Dalam kenyataannya 85% manusia sudah memilih untuk masuk ke neraka atau alam maut daripada masuk ke Samaim. 15% lainnya di awalnya memilih yang benar, namun pada saat hidup tidak melakukan Dabar Elohim yang benar. Sedangkan yang 0,001 sudah mengetahui kebenaran, namun masih terpengaruh dengan pengajaran lainnya yang tidak benar. Dan yang ratusan orang ini, yang 3,75 kali 10 pangkat minus 8 ini adalah mempelai kudusnya yang siap untuk di-rapture dan taat dengan Dabar Elohim yang benar dan kudus. Jadi itulah kesimpulannya ya. Jadi para mempelai Adonai Yeshua Mashiach, supaya kita mengerti bahwasanya manusia ini memang sudah sejak awalnya sudah memilih masuk ke alam maut ya, bukan karena dipengaruhi, bukan, tetapi mereka sudah memilihnya karena apa? Karena itulah pilihan ya, karena Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach itu tidak pernah memaksa ya, tidak pernah memaksa kamu mau ke sini atau ke sini, tidak. Kita ini bukan robot ya, kita ini adalah diberi otoritas penuh 100% oleh Bapa Yahweh untuk menentukan sendiri kita mau kemana ya, itu diberi otoritas ya. Tetapi artinya jangan sampai menyesal selama-lamanya ketika pilihan kita itu salah ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan Dabar Elohim pada sore hari ini. Karena apa? Karena inilah yang dibukakan kepada saya supaya diberitahu ya, ternyata hampir 100% manusia itu lebih memilih masuk ke neraka atau alam maut daripada ke surga atau ke Samaim ya. Itulah kesimpulan pada kita pada Sabat ini. Jangan terlambat, masih ada waktu. Haleluya, amin. Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes memberkati dan memimpin kita sampai semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim. Haleluya, amin. Ya, Bapak Yahweh, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sangat baik. Terima kasih atas Dabar Elohim yang Engkau sudah beritakan kepada kami Bapak Yahweh. Kuduskan kami, ampuni kami Bapak Yahweh, yang mungkin selama ini kami lebih memilih untuk tidak ke jalan-Mu Bapak Yahweh, bahkan kami memilih untuk masuk ke alam maut, ke neraka Bapak Yahweh. Tolong kami Bapak Yahweh, supaya kami bisa menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Jangan Engkau biarkan setan maupun kuasa-kuasa dari fallen angel mempengaruhi kami, ataupun karena kedagingan kami, karena keinginan-keinginan daging kami yang menggiring kami untuk tidak diselamatkan. Bapak Yahweh, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menguasai kami. Biarlah kami serahkan tubuh, jiwa, serta roh kami, hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak Yahweh, supaya kami Engkau giring, supaya kami tetap kudus di hadapan-Mu Adonai Yeshua Mashiach, dan supaya kami Engkau layakkan untuk menjadi mempelai kudus-Mu. Dan ketika nanti Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach menjemput kami mempelai kudus-Mu, kami semua mempelai kudus-Mu di YRH Ministry terbang kawan-kawan masuk dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarlah Dabar Elohim-Mu ditabur di tanah yang subur, berbuah-buah dalam kehidupan kami 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan kami juga akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Dan kami semua siap masuk dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes. Kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin. Ya.